Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami studi kelayakan bisnis dengan produk Mr. Rifan. Nama kelompok kami yang pertama Tasya Febrina, NIM 2018-444. Yang kedua Nurhayati, NIM 2018-475. Yang ketiga Nurmala Afifah, NIM 2018-484. Yang terakhir Mufidah Nur Aziza, NIM 2018-486. Latar belakang ide bisnis. Di masa sekarang, setiap orang dituntut untuk memiliki keahlian, keterampilan, dan juga kreativitas sebagai nilai lebih pada dirinya untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan sesuai ilmu dan bidangnya masing-masing. Adanya banyak peluang yang tersedia untuk membuka suatu usaha atau suatu bisnis baru, memunculkan suatu gagasan, keyakinan, dan niat untuk merintis suatu usaha baru untuk ditekuni. Hal ini disebabkan karena tersedianya peluang yang masih terbuka luas, adanya bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah dalam pengerjaannya, serta harga yang relatif terjangkau. Apalagi dunia bisnis sudah menggunakan alat-alat teknologi dan informasi teknologi untuk memudahkan akses dan juga operasional usahanya. Sebagai mahasiswa, tidak ada salahnya jika kita menjadi mahasiswa sekaligus pengusaha walaupun berskala kecil. Oleh karena itu, kelompok kami berencana untuk membuat suatu usaha yang kami yakini memiliki prospek yang baik nantinya untuk perlengkapan dan kado Mr. Rifan. Usaha penjualan benda-benda yang dijadikan kado ataupun aksesoris lainnya merupakan peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan. Hal ini tingginya minat konsumen bagi pelajar ataupun mahasiswa menjadikan benda atau aksesoris sebagai kado. Selanjutnya gambaran usaha. Usaha perlengkapan dan kado Mr. Fan ini merupakan usaha dijalankan dengan membuat hadiah atau kado yang dikemas dengan kreatif. Usaha ini menyediakan berbagai kado simpel dan unik sehingga sangat cocok digunakan sebagai bingkisan yang bernuansa ringan. Pemilik telah menyediakan kemasan yang menjadi bahan utama yang beraneka ragam, dan juga perlengkapan ringan sebagai isi di dalamnya seperti berbagai snack, barang-barang unik, aksesoris, dan juga sesuai permintaan pelanggan. Pemberian hadiah atau kado ini cocok digunakan saat ulang tahun, wisuda, dan momen tertentu. Selanjutnya aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama aspek yuridis. Usaha perlengkapan dan kado Mr. Fan ini berbadan usaha persekutuan komanditer atau JV, karena didirikan lebih dari 2 orang yang menjalankan usaha kecil dan menengah. Untuk menjalankan usaha ini, kami akan meminta surat izin kepada Pemda setempat, dimulai dari RT, RW, dan kelurahan, sebagai lembaga yang berwenang karena badan usaha JV diwajibkan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan akta notaris yang sudah dibuat, sehingga usaha kami memiliki perizinan usaha dan kekuatan hukum. Usaha perlengkapan dan kado ini merupakan usaha yang legal dan tidak melanggar undang-undang serta ketentuan yang ada. Dan yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Untuk menghasilkan perlengkapan dan kado Mr. Fan yang unik dan berkualitas diperlukan bahan baku dengan kualitas yang baik pula, dan juga kreativitas dan inovasi yang tinggi dari tenaga kerjanya. Aksesoris yang dihasilkan atau diproduksi sendiri yang isinya berupa bunga, boneka, tirai manik, dan lain-lain. Untuk membuat aksesoris ini, teknologi yang digunakan sangat sederhana, tetapi dapat memproduksi barang dengan berkualitas, yaitu hanya menyiapkan kardus, kertas, karton warna, gunting, lem padat atau lem bolak-balik, penggaris, pita, dan pernik. Selanjutnya ada aspek pasar. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap, dan kemampuan konsumen, yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di daerah Malang, dan bisa juga sampai luar daerah Malang, karena pemasaran kami secara offline dan online.
Target sasaran usaha kami adalah seluruh masyarakat, terutama remaja putri, karena remaja putri yang biasanya paham soal kebutuhan perlengkapan dan pemberian hadiah yang lucu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika anak-anak sampai dewasa juga menggunakan jasa kami, karena usaha kami dapat dibutuhkan oleh siapa saja. Yang keempat, aspek finansial. Untuk rencana keuangan mencakup seluruh masalah keuangan perusahaan, baik pendapatan maupun biaya-biaya. Total biaya studi kelayakan dan pengembangan produk kami sebesar 1.500.000, sedangkan modal sendiri sebesar 4 juta, sehingga sisanya akan digunakan sebagai modal usaha untuk menjalankan produk. Selanjutnya ada aspek organisasional. Usaha ini kami jalankan sesuai anggota kelompok, yaitu 4 orang. Untuk itu ada pembagian tugas yang perlu diemban masing-masing. Untuk manajemen operasi dipegang oleh Nurmala Afifah, manajemen pemasaran dipegang oleh Nur Hayati, manajemen keuangan dipegang oleh Tasya Febrina, dan manajemen produksi dipegang oleh Mufidah Nur. Masing-masing dari anggota mendapat satu bagian dari keempat bidang tersebut. Namun, semua anggota ikut serta dalam pembuatan produk. Sistem imbalan dan penggajian setiap anggota adalah 5% dari keuntungan. Yang keenam ada aspek persaingan. Pesaing dari usaha kami adalah mereka yang berjualan dengan barang yang serupa seperti toko pernak-pernik, toko aksesoris, dan perlengkapan. Namun, nilai tambah dari usaha kami yaitu pada kreativitas nilai produk, sehingga tidak hanya menjual saja, namun produk kami dikemas dengan sedemikian rupa sehingga terlihat lebih menarik dan bernilai tambah untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang lain. Harga yang kami berikan dapat menyesuaikan dari seluruh kalangan sesuai dengan pilihan produk yang dibutuhkan, berkisar antara 20.000 sampai dengan 50.000. Untuk memperkenalkan usaha kami, tidak hanya secara offline, pemasaran online pun dapat dilakukan sehingga jangkauan pasar lebih luas. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Pendirian toko perlengkapan dan kado di Jalan Raya Trogomas ini nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan, karena dengan perkembangan bisnis saat ini dan di masa mendatang nantinya akan menyadari kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan bisnis yang dijalankan adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Dari hal tersebut, maka setiap kegiatan bisnis berkewajiban untuk melaksanakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam serta menjaga timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis dari usaha bisnis kami yaitu pada Mystery Fund, perlengkapan dan kado, maka dapat disimpulkan bahwa usaha bisnis kami ini layak untuk didirikan dan dijalankan. Karena dapat dilihat dari beberapa hasil analisis studi kelayakan bisnis yaitu dari segi aspek pasar dan pemasaran, aspek yuridis, aspek teknik dan teknologi, aspek organisasional, aspek persaingan, aspek finansial, serta aspek lingkungan tersebut, beberapa sudah terpenuhi sesuai aspek. Dengan begitu, usaha yang sudah dilakukan analisis studi kelayakan bisnis ini nantinya akan mampu meningkatkan peluang usaha untuk mempertahankan eksistensi serta kesuksesan usaha kami tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang produk Mystery Fund. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.